Perkenalkan, nama saya Dian Muslimatun Aziza. Saya adalah mahasiswa PPK dalam jabatan Angkatan 1 Universitas Ahmad Dahlan, Prodi Bimbingan Konseling. Kali ini saya membuat video layanan klasikal tentang manajemen waktu. Video ini saya ambil pada tanggal 17 November 2020. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa mendapatkan nilai yang sebaik-baiknya. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, kurang semangat ya. Kalau saya bilang selamat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. 3 kali ya. Jadi selamat pagi anak-anak. Pagi, pagi, pagi. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, alangkah baiknya dimulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Ketua kelasnya bisa menyiapkan. Silakan. Tempat duduk siap gerak, udah mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Ada yang baik, ada yang istimewa ya. Semoga yang penting sehat-sehat. Semua tetap patuhi protokol kesehatan. Apa aja ya pesan ibu? Pakai masker, jaga jarak dan mencuci tangan. Ya, oke. Sebelum mulai layanan kita hari ini ya, saya absensi dulu. Muhammad Dimas, ada Andreas, Laila Sahara, ya, Muhammad Afif, Wildan, Dewi, Syarifah, Via Novelia, Foni, Wafiatul Yulia. Alhamdulillah hadir semua ya. Sebelumnya saya akan jelaskan dulu langkah-langkah kita ya dalam kegiatan hari ini. Nanti ada beberapa langkah ya yang akan kita lalui. Pertama, nanti saya akan menjelaskan tentang materi manajemen waktu. Nanti yang kedua yaitu kita analisis bersama apakah pengalaman kalian tentang manajemen waktu itu sudah sesuai sama materi yang saya berikan atau tidak. Lalu yang ketiga adalah diskusi. Nanti saya akan membagi kelas ini menjadi beberapa kelompok, kemudian kalian berdiskusi dengan kelompok kalian dan hasilnya dipaparkan di depan kelas. Dan nanti yang terakhir ada LKPD dan juga evaluasi yang harus kalian kerjakan. Sampai sini paham ya? Hari ini saya berdiri di sini untuk memberikan materi tentang manajemen waktu. Tapi sebelumnya nih biar semuanya pada semangat ya. Kita selingan terlebih dahulu. Bisa berdiri tidak? Ikutin gerakan saya ya. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Mudah gak gerakannya? Ya, biar semangat semuanya ikut semua Mbak Foni, Mbak Mita. Nanti agak cepet ya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Sudah semangat? Ya. Alhamdulillah. Ya, boleh duduk. Kembali ke laptop ya. Kita membahas materi tentang manajemen waktu. Manajemen waktu ini saya berikan bertujuan agar kalian semua bisa mengatur waktu dengan lebih baik lagi ya. Kan kelihatan ya, kadang dalam setiap harinya ada yang terlambat. Artinya apa? Pengaturan waktu dari kalian, manajemen waktu
waktunya masih kurang bagus ya. Oke, kita mulai ya materinya. Sebelumnya saya mau tahu ada yang punya pengalaman tidak tentang manajemen waktu? Ada yang punya pengalaman? Saya Bu, Ya, Mbak Foni. saya kalau pas pulang sekolah seringnya main dulu sampai rumah sore terus sampai akhirnya namanya langsung ketiduran dan lupa tidak mengerjakan tugas. Berarti Mbak Foni itu punya pengalaman kalau pulang sekolah itu seringnya main dulu ya Mbak. Akhirnya tugasnya kelupaan. Ada yang punya pengalaman lain? Saya Bu. Ya, oke. Mbak Saya Lela? kalau pulang sekolah langsung beres-beres buku Iya. dan lihat dan ada tugas atau tidak. Jika ada langsung saya kerjakan sampai selesai. Iya. Berarti Mbak Lela pengaturan waktunya sudah mulai cukup baik ya. Iya. Bisa membagi antara tugas dan juga pekerjaan rumah seperti itu. Yang lain ada lagi pengalamannya? Ya, Mbak Wafi. Saya sering keteteran Bu pas di rumah. Kadang malam itu bantu orang tua jualan, akhirnya pulang-pulang tidur dan lupa mengerjakan tugas. Mbak Wafi pengalamannya mengatur waktunya kelupaan karena membantu orang tua. Oke. Makanya hari ini kita bahas tentang manajemen waktu. Biar nanti ke depannya pada bisa mengatur waktu dengan baik. Nah, ini ada kata-kata mutiaranya ya. Mau jadi siswa yang berprestasi, mulailah manajemen waktumu. Yuk, mau nggak diatur waktunya biar lebih baik lagi? Mau. Nah, lanjut ya. Ini ada siapa ini? Atta Halilintar. Pertanyaannya adalah berapa banyak waktu yang dimiliki kalian dan berapa banyak waktu yang dimiliki oleh Atta Halilintar? Dalam satu hari waktunya yang dimiliki kalian dan Atta sama atau tidak? Sama ya. Berapa itu waktunya dalam sehari? Ya, betul 24 jam. Jatah waktu semua orang itu adalah 24 jam. Semuanya sama ya, setiap manusia ya. Tetapi kenyataannya manusia yang satu dengan yang lainnya pasti banyak yang mengeluh ya. Katanya, aduh waktuku kurang nih. Buat ngerjain tugas waktunya kurang. Buat ini waktunya kurang. Iya enggak? Iya. Merasakan seperti itu? Iya. Kan ada kalanya kita mengatakan tidak punya cukup banyak waktu. Padahal sebenarnya yang terjadi kita sendiri yang belum bisa mengelola waktu dengan baik. Nah, ini manajemen waktu. Kita punya peluang untuk menggunakan waktu sebagai sumber daya yang paling berharga dengan cara yang kita tentukan sendiri. Jadi setiap manusia itu punya hak ya untuk mengatur waktunya sendiri. Mau waktunya 1 jam untuk tidur lah atau 1 jam untuk main lah, itu tergantung pengaturan diri kita sendiri. Nah, ini adalah pengertian manajemen waktu, yaitu suatu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan controlling produktivitas waktu. Dari kata-katanya mudeng atau tidak? Mudeng? Iya. Intinya adalah pengaturan waktu ya, pengelolaan waktu agar bisa lebih baik, bisa mencakup semua kegiatan seperti itu. Lalu manfaat manajemen waktu. Tugas menjadi tertata dengan rapi. Terus kita jadi disiplin. Lalu tanggung jawab dan waktunya menjadi efektif. Ya, ini adalah cara manajemen waktu. Ada 3 hal ya. Yang pertama adalah pantau pemakaian waktu. Jadi lihat sehari itu pemakaian waktu kamu itu berapa untuk masing-masing kegiatan. Misalnya kayak sekolah, di sekolah aku berapa lama sih kayak gitu, itu ditulis dulu. Terus untuk main enaknya berapa jam sih, itu juga ditulis dulu. Selanjutnya adalah tulislah waktu yang kita gunakan dalam seminggu untuk berbagai kegiatan. Dirancang selama 1 minggu itu kegiatannya dan waktunya itu berapa lama seperti itu ya. Dan susun strategi untuk menyusun jadwal.
menyusun jadwal. Yang pertama adalah buat daftar kegiatan. Kegiatannya dirinci dulu ya, apa aja. Main HP, main PUBG, belajar, membantu orang tua. Terus ada juga yang main ke rumah teman, ada juga yang pacaran, ditulis semua kegiatannya ya. Terus buat skala prioritas dari setiap kegiatan. Kegiatan yang paling penting itu yang mana? Berarti itu yang di skala prioritaskan untuk dilakukan terlebih dahulu. Terus perkirakan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap kegiatan. Dari setiap kegiatan itu waktunya kira-kira berapa menit atau berapa jam itu harus dikira-kira ya. Lalu alokasikan waktu untuk setiap kegiatan dan evaluasi penerapan jadwal. Ya, sampai sini udah enggak? Udah ya. Lanjut ya. Ini adalah contoh kegiatan. Misal bangun tidur, saya bangun tidurnya jam 5. Terus setelah bangun tidur adalah merapikan tempat tidur. Terus nanti jam 6-nya jam 6 kurang 30 atau 5.30 ya, itu wudu, sholat, mandi, terus baca Quran. Terus selanjutnya adalah sarapan dan lain sebagainya. Itu nanti kalian rancang ya, biar setiap harinya apa yang kalian lakukan itu bisa lebih disiplin. Waktu yang kalian gunakan juga bisa lebih teratur. Seperti itu ya. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak, sudah jelas semua berarti? Oke. Lalu ini adalah tugas kalian ya. Analisislah berdasarkan pengalaman tadi ya. Tadi kan udah pada cerita tentang pengalamannya. Silakan dianalisis apakah pengalaman kamu tadi sudah menerapkan manajemen waktu yang baik atau tidak. Ya, nanti dipaparkan satu persatu. Saya kasih waktu 5 menit cukup? Cukup ya. Oke, saya kasih waktu 5 menit. Nanti kalian analisis pengalaman kalian tentang manajemen waktu, kemudian dipaparkan di kelas satu persatu. Oke, ya saya kasih waktu 5 menit dulu. Bagaimana, sudah atau belum? Sudah ya. Oke, mungkin siapa dulu yang berani menyampaikan hasil analisisnya? Siapa, ayo yang berani? Yang berani siapa? Mbak Foni berani? Iya. Dibacakan yang hasil analisis, hasil evaluasinya kamu gimana? Saya materi tadi saya jadi bahas dulu harusnya saya bisa mengerti waktu saya dengan baik. Ya. Kapan untuk mau berbasis atau waktu sekali Berarti dari pengalaman tadi ya yang sudah disampaikan Mbak Foni, harusnya Mbak Foni bisa lebih mengatur waktu lagi ya, kapan untuk main HP, kapan untuk belajar, agar kedepannya kesehariannya Mbak Foni semua kegiatannya bisa teratur ya, seperti itu ya. Lalu siapa lagi yang berani? Mbak Ovi, dari materi yang Ibu sampaikan, saya paham bahwa manajemen waktu itu harus sekali diterapkan di kehidupan saya agar saya lebih fokus dengan tugas-tugas saya baik di rumah maupun di sekolah. Betul sekali ya. Berarti manajemen waktu itu sangat penting ya untuk diterapkan ya, agar semua kegiatan baik di rumah, di sekolah maupun kita untuk menyenangkan diri kita sendiri bisa terlaksana semua. Lalu siapa lagi yang berani? Siapa? Oh iya, Mbak Laila. Dari manajemen waktu ini saya jadi tahu sikap saya yang disertai dalam pelajaran juga tidak baik. Harusnya saya bisa membagi waktu saya untuk istirahat juga. Ya, betul sekali ya. Jadi meskipun belajar itu baik ya, tapi kalau kita terlalu memaksakan waktu kita dalam keseharian kita untuk belajar terus ya, diforsir dalam belajar, itu juga tidak baik. Harus tetap ada waktu untuk istirahat, untuk kita makan, untuk kita merefreshkan pikiran ya. Dari beberapa anak yang tadi sudah menyampaikan ya, ada yang mau ditanyakan atau tidak? Tidak, sudah jelas semua ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan berkelompok ya. Kita akan melaksanakan diskusi kelompok. Saya bagi dulu beberapa dari kalian jadi 3 kelompok ya. Mungkin di sini ya bisa menjadi 1 kelompok.
gabung saja ke sini Mas, kursinya ditarik. Yang sebelah sana 3 orang bergabung ya. Rofi, Mbak Mika sama Mbak Kia jadi satu kelompok. Terus yang belakang Mbak Lela, terus Mbak Wildan sama Mbak Dewi satu kelompok juga. Silakan berdiskusi bagaimana cara langkah-langkah kalian dalam manajemen waktu. Ya, boleh didiskusikan terlebih dahulu. Gabung sama kelompoknya, kursinya bisa ditarik. Bisa diskusinya. Nanti didiskusikan ya, dibicarakan bareng-bareng, tukar pikiran, lalu ditulis di kertas. Nanti siapa yang mau jadi juru bicaranya di sini? Mbak Mita ya. Nanti Mbak Mita menyampaikan hasil diskusinya ya. Ini bagaimana perkembangannya Mbak? Sudah bisa? Sudah. Nah, nanti tukar pikiran ya, mungkin pendapatnya Mbak Lela, Mbak Wildan sama Mbak Dewi tentang manajemen waktu itu bagaimana langkah-langkahnya. Lalu nanti ditulis, dijadikan satu ya. Nanti yang mau bicara siapa? Jadi juru bicara Dewi. Ya, nanti Mbak Dewi berarti yang menyampaikan ya. Gimana untuk kelompok ini? Udah mulai ya diskusinya ya. Nah, nanti hasil diskusinya silakan ditulis di sini ya. Mungkin pendapatnya Mas ini sama Mas Andreas, Mbak Tony itu nanti dijadikan satu, ditulis, nanti dibacakan di depan kelas ya. Yang mau jadi juru bicaranya di sini siapa? Sudah ditentukan belum? Andreas ya. Nanti berarti Mas Andreas yang baca ya. Ya, dilanjutkan diskusinya dulu. Ya, gimana sudah diskusinya? Sudah. Siapa yang berani maju duluan? Nanti bacanya dari mejanya aja nggak apa-apa. Yang mau mengutarakan hasil diskusinya dulu siapa? Kelompok 1. Ya, oke, Mas Andreas bisa berdiri. Hasil diskusi dari kelompok 1, menurut kami kelompok 1 untuk melaksanakan manajemen waktu hal yang bisa dilakukan menyelesaikan pekerjaan paling penting terlebih dahulu. Ketika bekerja atau melakukan hal lainnya dalam kehidupan, sangat penting untuk menyelesaikan yang penting-penting terlebih dahulu. Belajar untuk mengatakan tidak. Hal yang sering kali kita lakukan adalah membuang-buang waktu untuk sejumlah kegiatan yang tidak begitu penting. Tidur minimal 7-8 jam sehari. Jangan sepelekan waktu kita dengan melakukan berbagai hal yang tidak berguna, misal ibadah yang tidak ada artinya, atau berselancar di dunia maya hingga pagi. Fokus pada pekerjaan. Jika bekerja di depan layar komputer, biasakan untuk selalu fokus dan mengerjakan apa yang menjadi tugas dengan baik. Selesaikan lebih awal. Jangan menunda-nunda pekerjaan atau melakukan pekerjaan secara terburu-buru. Jangan membuang waktu untuk berbagai hal kecil. Memeriksa pekerjaan secara detail memang sangat penting, namun akan sangat menghabiskan waktu jika melakukan setiap saat. Jadi pekerjaan utama sebagai sebuah kebiasaan. Ini akan sangat menyenangkan jika bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Berarti ada beberapa langkah ya itu ya. Yang intinya kalau misalnya manajemen waktu itu harus membuat prioritas dari setiap kegiatan ya. Lalu harus berani ngomong tidak. Kalau misalnya ada temen yang ngajak yang tidak baik ya, dalam artian ngajaknya waktunya kamu udah jagonya belajar tapi diajak main, berarti harus berani ngomong tidak atau menolak ya, seperti itu. Oke, selanjutnya kelompok lagi yang berani untuk
Bagi Anda yang memiliki berbagai kebiasaan terkait dengan internet dan juga hal lainnya seperti game, televisi, dan aktif di berbagai media sosial, Anda sangat tepat jika Anda memiliki manajemen waktu yang cerdas untuk melakukan hal tersebut. 2. Estimasikan dan tentukan waktu penyelesaian pekerjaan. Penentuan waktu dalam mengerjakan sesuatu bisa membantu untuk lebih efisien dan cerdas dalam mengelola setiap detik waktu yang Anda miliki untuk pekerjaan tersebut. 3. Ambil jeda untuk setiap pekerjaan yang selesai. Mengerjakan sesuatu itu dengan buru-buru dan kemudian segera menyelesaikan pekerjaan lainnya, Anda tidak memiliki jeda yang cukup. Jangan lakukan hal ini, sebab akan menjadi kebiasaan yang melelahkan dan membosankan. 4. Jangan selalu terpaku pada daftar tugas. Jika memiliki kebiasaan untuk menuliskan daftar tugas harian, bukan berarti Anda harus mengerjakan tanpa henti dan tanpa jeda sama sekali. Anda bisa saja fokus pada daftar tersebut, tetapi tetap saja harus meluangkan sejumlah waktu yang cukup untuk istirahat dan berpaling sejenak sebelum akhirnya melanjutkan tugas-tugas yang nanti. 5. Olahraga dan konsumsi makanan sehat. Jangan melupakan kegiatan olahraga agar tubuh Anda tetap sehat dan bugar ketika beraktivitas. Makan juga makanan yang baik dan memiliki asupan gizi yang cukup supaya tubuh tetap sehat dan siap untuk melakukan berbagai kegiatan harian. 6. Buat semua lebih rapi dan terorganisir. Jangan membiarkan rumah dan juga pekerjaan Anda menjadi berantakan dan tidak teratur sama sekali. Hal ini tak akan membuang waktu Anda dan juga tenaga Anda untuk membereskannya, terutama jika ternyata Anda membiarkan hal serupa terjadi pada berbagai hal di dalam kehidupan Anda. 7. Lakukan sesuatu ketika menunggu. Ada kalanya kita akan menghabiskan waktu untuk menunggu, baik dalam urusan pekerjaan maupun urusan lainnya. Jangan membuang waktu dengan diam dan percuma. 8. Berkomitmen untuk melakukan sesuatu. Anda sangat penting. Ini sangat penting, terutama bagi Anda yang selalu terbiasa menunda dan bahkan mengabaikan berbagai hal lainnya yang terbilang sangat dibutuhkan di dalam kehidupan. Miliki komitmen yang kuat untuk mengerjakan berbagai hal yang Anda inginkan dan butuhkan, sehingga Anda memiliki semua pencapaian di dalam hidup Anda. Berarti kalau dari kelompok 2 itu intinya adalah mengatur waktunya ya, lebih mengatur waktunya, terus juga harus ada istirahat dalam setiap melaksanakan kegiatan. Karena kalau misalnya kegiatannya difulkan, meskipun udah ada jadwalnya, tapi juga harus tetap ada istirahatnya. Karena kalau misalnya terfokus dengan jadwal terus kemudian melupakan istirahat, malah akhirnya tubuh kita yang tidak kuat dan akhirnya sakit, seperti itu ya. Kalau dari kelompok terakhir, kelompok 3 bagaimana Mbak? Ya, Mbak Dewi, silakan. Menurut kelompok kami, manajemen yang harus dilakukan yaitu 1. Pahami dan kuasai tahapan-tahapan dan hal-hal yang harus Anda lakukan segera. Daftar pekerjaan yang Anda buat wajib meliputi tugas dan rencana kerja saat ini serta kewajiban-kewajiban yang harus segera diselesaikan dalam beberapa waktu yang akan datang. Daftar yang terdiri atas beberapa item-item pekerjaan haruslah ditentukan dan dikoordinir berapa lama waktu yang dibutuhkan agar pekerjaan tersebut segera tuntas. Buatlah rencana yang cerdas. Agar beban Anda lebih santai saat menjelang akhir pekan, maka lakukanlah tugas-tugas yang paling sulit terlebih dahulu di awal minggu. 3. Aturlah prioritas Anda dengan baik. Belajarlah untuk mengatur prioritas-prioritas Anda secara efektif dan efisien. 4. Katakan tidak jika Anda memang perlu mengatakannya. Jika memang ada tugas-tugas yang berat dan tidak bisa Anda selesaikan, maka Anda jangan malu-malu untuk mengatakan tidak. Bagi orang yang habis waktunya dan merasa stres, maka jangan dulu berpergian dan tolaklah semua undangan yang tidak begitu penting.
seperti makan siang ataupun makan malam. 5. Tugas yang waktu penyelesaiannya lama, maka bagilah ke dalam tugas-tugas yang kecil. Di dalam menyelesaikan tugas-tugas yang panjang waktu penyelesaiannya, maka Anda perlu untuk membagi menjadi tugas-tugas kecil untuk memudahkan Anda. Tujuannya agar Anda lebih mudah dalam mengelolanya. Selain itu, dengan membagi tugas menjadi tugas-tugas kecil, maka Anda akan terhindar dari kecenderungan mengalami stres. 6. Butuh waktu untuk mencapai perfeksionisme. Mengejar kesempurnaan adalah sesuatu yang harus Anda hindari, sebab dengan berputar pada ambisi untuk mencapai kesempurnaan akan membuat Anda hanya buang-buang waktu saja. Alangkah lebih bijaksana jika Anda memakai waktu sebaik-baiknya untuk mengerjakan tugas yang lebih bermanfaat dan lebih penting. 7. Pahami dan kenalilah waktu Anda produktif dan jangan menunda-nunda tugas. Belajarlah menangani tugas sesegera mungkin jika memang itu memerlukan penyelesaian dengan segera. Berusahalah sebisa mungkin untuk tidak menunda-nunda pekerjaan di lain waktu. Ya, berarti ada 8 ya tadi ya? Iya. Ya, ada 8 poin ya yang harus dilakukan dalam manajemen waktu menurut kelompok 3. Yang intinya dari penyampaiannya kelompok 3 itu harus membuat skala prioritas, terus juga harus berani menolak ya, untuk mungkin ada tugas yang terlalu berat atau apa, harus berani ngomong. Juga harus menolak ketika ada ajakan yang kurang penting agar kegiatan kita yang sudah dijadwalkan tetap. Diskusi yang sudah disampaikan ya, siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Mbak Wildan. Kesimpulannya apa Mbak? Manajemen waktu adalah mengatur dan mengorganisasikan waktu kita setiap harinya agar kegiatan kita setiap hari bisa lebih teratur. Manajemen waktu sangat penting untuk dilakukan agar tugas-tugas kita semuanya bisa terselesaikan dengan baik, baik itu tugas sekolah. Baik sekali ya. Ada kesimpulan lain? Ya, cukup ya dari Mbak Wildan saja. Lalu saya mau tanya ya, bagaimana perasaan kamu setelah mengikuti materi tentang manajemen waktu ini? Rasanya senang? Senang. Bermanfaat nggak buat kalian? Bermanfaatnya ya. Semoga kedepannya dengan apa materi yang sudah saya sampaikan ini, kalian bisa mengatur waktu dengan lebih baik lagi. Jadi sudah tidak ada yang terlambat lagi, sudah tidak ada yang tugasnya keteteran lagi ya, karena sudah bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Lalu pemahaman apa yang kalian dapatkan? Ya, Mbak Fia. Pemahaman yang didapatkan yaitu saya menjadi tahu tentang arti manajemen waktu dan bagaimana cara pelaksanaan manajemen waktu. Betul sekali ya. Oh iya, ada lembar kerja ya yang harus kalian kerjakan nantinya. Silakan, ada 2 soal ya, bisa dikerjakan. Nanti hasilnya minggu depan saya lihat apakah kalian sudah melaksanakan kegiatan yang sudah dirancang kalian sendiri ya selama 1 minggu dengan baik atau belum. Nanti kita evaluasi di pertemuan selanjutnya ya. Oke. Lalu tindak lanjut apa yang akan kalian lakukan? Saya Bu, Ya, lagi. mempraktekkan manajemen waktu dalam kegiatan saya sehari-hari. Iya, baik sekali ya. Semoga semuanya juga bisa ikut mempraktekkan ya manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari kalian semua. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Ya, karena waktunya sudah habis ya, silakan melanjutkan lagi aktivitas kalian di jam pelajaran berikutnya. Sebelumnya kita tutup dulu dengan pembacaan doa. Silakan ketua kelasnya bisa berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, sebelum saya tutup, nanti saya bagikan link evaluasi di grup WA kalian ya. Nanti kalian isi. Ini nanti masuknya ke Google Form saya ya. Nanti diisi sesuai dengan keadaan kalian setelah mengikuti kegiatan ini.
Saya rasa cukup pertemuan kita hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.